Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022 adalah peringatan wajib Santa Marta, Maria, dan Lazarus. Kisah tentang Marta terdapat pada Yohanes pasal 11 ayat 1-44. Di dalamnya terungkap jelas bahwa Yesus amat menyayangi Marta dan Maria serta Lazarus saudara mereka. Ketika Yesus mengunjungi mereka sehubungan dengan peristiwa kematian Lazarus, Marta selaku adik Maria bertindak sebagai pelayan. Ia sibuk menyediakan makanan bagi Yesus dan rasul-rasul yang menyertainya. Sedangkan Maria kakaknya yang pernah meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, duduk di depan kaki Yesus sambil mendengarkan sabda Yesus. Ketika Yesus mendengar kabar bahwa saudara mereka, Lazarus, sakit keras, Yesus berada di seberang sungai Yordan yang agak jauh dari Betania. Yesus pun tinggal 2 hari di situ dan kemudian pergi menghibur Maria dan Marta. Pada saat itulah terjadi percakapan penuh iman antara Marta dengan Yesus. Dari percakapan itu terlihat bahwa Marta sungguh-sungguh percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah yang datang ke dalam dunia. Marta adalah seorang wanita yang penuh iman, bersikap praktis, ramah, dan rajin. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Yohanes pasal 4 ayat 7-16. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya.
Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 11 ayat 19 sampai 27. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah keluar dari belenggu ketakutan. Manusia sering takut terhadap sesamanya dan makhluk lain di sekitarnya. Oleh ketakutannya itu, ia selalu waspada, siaga, membentengi diri, dan kalau perlu menguasai sesama dan makhluk lainnya itu, karena dengan itu ia akan merasa nyaman. Penyerangan seseorang terhadap yang lain atau invasi satu bangsa terhadap bangsa lain tidak terlepas dari keinginan menguasai yang lahir dari rasa takut. Hukum balas-membalas rasanya bermula dari rasa takut. Dan ternyata ini keadaan yang sungguh membelenggu. Adakah jalan untuk melepaskan diri daripadanya? Saudara-saudari terkasih, bacaan-bacaan pada hari ini
menawarkan satu jalan yang memungkinkan orang keluar dari belenggu itu. Jalan itu adalah jalan cinta kasih. Sebab cinta kasih pada hakikatnya membiarkan yang lain ada dan hidup sebagaimana adanya. Cinta kasih itu pada dasarnya mendekatkan pihak lain dan mendudukannya pada tempatnya yang seharusnya sesuai dengan kodratnya. Oleh karena itu, bila cinta kasih ini dipilih dan dihidupkan, maka ia akan memungkinkan seseorang dapat merangkul sesama dan makhluk lain, menjaga, memelihara dan melindungi mereka. Cinta kasih sendiri sejatinya berasal dari Allah, yakni Allah adalah kasih. Kasih yang ada pada Allah ini lalu diberikan, dianugerahkan, ditaruh di dalam hati dan di dalam akal budi, sehingga manusia seharusnya dapat mengasihi seperti Allah mengasihi. Contoh dari kasih seperti Allah itu tampak pada kasih Yesus ketika ia berada di antara manusia. Salah satunya ialah cinta kasih sejatinya kepada Marta, Maria, dan Lazarus saudara mereka. Didorong oleh cinta kasih, ia menghidupkan kembali Lazarus yang telah mati. Cinta kasih sejati sering tidak dipahami dengan baik oleh manusia, sehingga cintanya bersifat egoistis untuk kepentingan diri sendiri. Akar dari cinta yang egoistis itu ialah dosa. Oleh dosa, manusia memiliki keinginan-keinginan bawaan yang merelatifir cinta kasih yang telah ditaruh di dalam hati dan akal budi manusia. Semoga demikian. Amin.